Halo, apa kabar pemirsa HTV? Senang sekali rasanya saya Vika Milenia dapat menemani aktivitas Anda dengan menyajikan kisah-kisah inspiratif dari berbagai narasumber secara menyeluruh. Dan inilah talk show inspiratif selengkapnya. Sudah bersama saya narasumber kita kali ini. Dia merupakan wanita yang sangat luar biasa. Meskipun memiliki keterbatasan fisik yang diakibatkan oleh penyakit kanker tulang, namun di usia yang sangat muda, dia sudah banyak meraih prestasi. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, yaitu Rofifah Juniandar. Halo, apa kabar Mbak Ovi? Halo. Saya manggilnya Rofifah atau Ovi nih? Bebas, Ovi juga bisa. Oke Mbak Ovi, sedang sibuk apa nih belakangan ini? Kalau sibuk sih sebenarnya karena emang lagi keadaannya kayak gini ya, karena wabah gitu dan emang harus di rumah aja. Jadi aktivitasnya paling masak, kayak gitu bantu-bantu mama gitu. Terus aktivitas paling bikin-bikin make up, kira-kira make up, bikin-bikin video buat diupload di sosmed. Oh, jadi bikin kayak gitu. Tutorial make up juga? Bikin tutorial make up kayak gitu, atau bikin kreasi-kreasi ya yang kepengen dibikin aja gitu. Kalau misalkan lagi ada ide, kayaknya bagus deh gini. Coba deh gitu. Berarti lagi eksperimen juga nih, sekalian eksperimen iya, di rumah sambil mengasah lah. Oke, Mbak Ovi, untuk sekarang ini Mbak Ovi sedang aktif di bidang apa aja nih? Kalau aktifnya sih sebenarnya sekarang lebih ke bidang make up, tapi lagi mendalami juga di bidang fashion. Jadi bebarengan gitu. Di make up Mbak Ovi juga sedang mendalami bidang fashion, karena memang sebelumnya aku sempat kuliah juga di bidang di jurusan desain mode atau fashion design gitu di Jakarta. Jadi memang sambil belajar tentang fashion juga di Jakarta, sambil belajar juga tentang make up kayak gitu. Oke, jadi untuk saat ini emang Mbak Ovi sedang fokus di bidang make up dan juga fashion. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, usia berapa saat Mbak Ovi divonis menderita penyakit kanker tulang? Aku itu awal mula divonisnya sama dokter itu tahun 2009 awal. Tapi memang gejalanya itu dari tahun 2008 udah ada gejala. Gejala seperti apa pada saat itu? Gejalanya itu pas pertengahan 2008 itu yang Opi rasain pegel-pegel, jadi tiap mau tidur itu pasti ngerasain pegel-pegel gitu. Pegel-pegelnya itu di bagian paha kanan di atas lutut. Jadi rasanya itu kayak abis lari-lari berkilo-kilo kayak gitu. Nah, dan itu tuh tiap malam mau tidur tuh rutin yang dirasain itu tuh pegel, dan pegelnya pun enggak seluruh badan tapi di daerah kaki itu aja gitu. Oke, pada saat itu kira-kira usia berapa? Usia itu kalau nggak salah 11 tahun, mau 12 tahun. 11 tahun kelas 5 SD. Kelas 5 SD lah ya. Kelas 5 Oke, SD. pada saat usia kelas 5 SD nih, yang kita tahu kan anak-anak seusia itu tuh ya bermain sama teman-temannya. Ketika Mbak Ovi harus menerima kenyataan bahwa Mbak Ovi divonis punya penyakit kayak kanker tulang, hal apa yang Mbak rasakan pada saat itu? Yang aku rasain sih karena memang jiwanya masih anak-anak gitu ya, jiwanya masih tiap hari mungkin main-main gitu, di pikirannya kan cuma main aja. Jadi rasanya itu bosan iya. Terus karena waktu itu belum ngerti juga ya kan penyakit yang divonis itu tuh berat atau enggak gitu. Ya yang ada tuh cuman bisa ngeluh aja ke orang tua, ngeluh ke mama gitu. Kayak misalkan, mama kok nggak sembuh gitu, mama kok ternyata sakit terus kayak gitu, kapan sih sembuhnya kayak gitu. Paling lebih ke banyak ngeluh aja dulu. Mbak Ovi pada saat itu divonis untuk diambil keputusan untuk amputasi. Pada saat itu setelah berapa bulan diketahui bahwa Mbak Ovi menderita penyakit itu?
Untuk diamputasinya sendiri itu tahun 2011 pertengahan. Jadi memang sebelum amputasi itu ada fase-fase dulu, ada prosesnya dulu gitu. Karena memang pihak dokter sama pihak keluarga aku juga ingin yang terbaik gitu, pengen mempertahankan untuk tidak diamputasi. Karena memang pada saat itu tuh setelah divonis ketahuan kanker tulang itu masih stadium awal, masih stadium 2B. Artinya itu tuh stadium 2B tuh masih bisa diselamatkan lah, masih bisa untuk tidak diamputasi dari awal gitu. Jadi mama, keluarga, terus dokter juga sama-sama ikhtiar untuk mempertahankan untuk tidak diamputasi dengan cara kemoterapi beberapa siklus gitu. Terus operasi juga beberapa kali. Itu pokoknya perjalanan dari tahun 2009 setelah divonis sampai 2011 yang akhirnya diamputasi, total operasinya itu kurang lebih 6 kali operasi. Pas akhirnya di tahun 2011 itu karena memang tes hasil yang barunya itu ada penyebaran, tapi penyebarannya itu belum sampai ke paru-paru, jadi masih di seputar kaki itu, masih di gitu. sekitaran kaki. Perasaan Mbak ketika mengetahui hal tersebut, hal pertama yang Mbak rasakan pada saat itu apa? Setelah tahu diamputasi gitu. Ya, betul. Yang dirasain sih apa ya? Ya yang pasti dari awal juga menerima sih, udah menerima gitu kalau emang harus diamputasi, yang terbaik kalau emang yang harus diamputasi oke. Karena memang dari awal keluarga aku dan aku sendiri karena udah mulai beranjak dewasa gitu ya, remaja, kita komitmen gitu kalau memang dokter bilangnya A, insya Allah itu yang terbaik gitu ya, karena memang yang lebih tahu kan dokter kayak gitu. Kita bagaimana bisa menerima aja gitu. Emang dari awal juga aku kalau emang harus diamputasi ya udah gitu, mungkin itu yang harus aku jalanin gitu. Tapi kalau misalkan harus bisa maksudnya bisa dipertahanin juga ya alhamdulillah gitu ya. Terus sempet down juga waktu itu. Terus sempet itu setelah pasca amputasi, setelah operasi amputasi kan dirawat dulu di ruangan pemulihan. Itu sama sekali Opi nggak kepengen ketemu sama orang. Walaupun Opi menerima, tapi sebenarnya dalam hati kecil Opi itu sebenarnya Opi masih belum seutuhnya menerima gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman gitu, entah dari kampung atau misalkan teman-teman di Jakarta yang pengen nengok gitu keadaan Opi, mungkin hordengnya ditutup, cukup kalau kata mama gitu ya, ngintip di sela-sela hordeng gitu doang. Karena memang pasti berat banget. Berat sih, bener-bener berat banget. Terus itu pas amputasi Opi SMP kelas 2. Tapi sekolah masih lanjut pada saat itu? Masih lanjut, tapi pas di SMP kelas 1 itu aku sempat berhenti karena memang pihak sekolah juga memahami dan pihak sekolah juga memberikan waktu untuk aku biar fokus ke penyakit aku gitu. Dan aku juga sebenarnya mau ngulang lagi juga ya nggak apa-apa gitu kan, karena memang lagi bener-bener di titik aku tuh harus fokus soal pengobatan aku gitu. Dan alhamdulillah pihak sekolah juga bisa memahami gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama narasumber hari ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Toko Inspiratif hanya di HTV.